Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadona dengan NIM 2311123. Pada video ini saya ingin memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang dimana diampu oleh Ibu Utin Mutia MPD. Langsung saja ke soal yang pertama. Aspek penekanan kurikulum merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Nah, mengapa dalam kurikulum merdeka menekankan pada poin tersebut? Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi karena dua hal inilah yang dianggap paling penting untuk membentuk siswa menjadi manusia yang utuh dan siap menghadapi segala tantangan zaman. Pada penekanan pada profil pelajar Pancasila dilakukan karena pendidikan tidak hanya bertujuan membuat siswa pintar secara akademik saja, tetapi juga berkarakter yang baik. Nah, dengan nilai-nilai seperti ini, berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, dan bisa menghargai keberagaman. Kurikulum Merdeka ingin memastikan bahwa setiap menjadi pribadi yang kuat secara moral dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan masyarakat yang semakin beragam. Anak-anak sekarang, pada zaman sekarang, hidup di dunia digital yang penuh tantangan, sehingga karakter yang kuat sangat diperlukan agar mereka anak-anak tidak mudah terpengaruh pada hal-hal yang negatif dan mampu mengambil keputusan yang baik. Nah, sementara itu literasi dan numerasi ditekankan karena keduanya adalah kemampuan dasar yang harus menjadi fondasi bagi semua proses belajar. Literasi bukan hanya sekedar bisa membaca, tetapi juga bisa memahami informasi, menafsirkan teks, dan mengolah ide. Numerasi itu tidak hanya berhitung, tetapi menggunakan angka, data, dan logika dalam kehidupan sehari-hari. Jika siswa lemah pada dua kemampuan ini, maka mereka akan kesulitan dalam memahami pelajaran lain, sulit dalam berpikir kritis, dan sulit mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Penekanan ini juga dilakukan karena kondisi pendidikan kita menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa masih perlu diperkuat. Nah, di era digital dan informasi yang sangat cepat berubah, kemampuan dalam memahami teks dan data sangat penting agar siswa dapat memilah informasi, tidak mudah tertipu pada berita-berita yang hoak atau tidak benar, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan fokus pada profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi, kurikulum Merdeka ingin memastikan bahwa siswa itu berkembang secara seimbang, memiliki karakter yang kuat, akhlak yang baik, serta kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berpikir kritis yang sangat memadai. Dua aspek ini diharapkan bisa membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan dengan percaya diri dan kemampuan yang relevan. Selanjutnya, jawaban nomor 2, pertanyaan yang pertama. Menurut saya ya, jika saya sebagai calon guru PAI diminta memilih tema jika saya sebagai calon guru PAI diminta memilih tema sustainability dengan fokus isu penurunan kuantitas dan kualitas air, maka saya akan menghubungkan tema tersebut dengan materi-materi PAI yang relevan dan dekat dengan kehidupan siswa. Nah, dalam PAI
banyak ajaran yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan, termasuk air sebagai sumber kehidupan. Materi yang paling cocok untuk memasukkan tema ini adalah materi tentang akhlak terhadap alam, amanah sebagai manusia yang diberi tugas memelihara bumi, serta pemahaman bahwa air adalah nikmat Allah yang harus kita jaga. Selain itu, ada juga ayat-ayat Al-Quran seperti Quran Surah Al-A'raf ayat 56 tentang larangan membuat kerusakan di bumi atau di alam. Atau ada juga Quran Surah Al-Mulk ayat 30 yaitu tentang pentingnya air sebagai sumber kehidupan. Air sebagai sumber kehidupan sangat relevan untuk mengajak siswa merenungkan bahwa cuaca ekstrem, pencemaran sungai, dan berkurangnya air layak minum bukan hanya sekedar masalah lingkungan saja, tetapi juga amanah yang harus kita jaga. Melalui materi ini, siswa bisa memahami bahwa menjaga air itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Nah, selanjutnya jawaban yang kedua dari pertanyaan kedua. Untuk rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek pada tema ini, saya akan merancang kegiatan yang membuat siswa tidak hanya memahami masalah penurunan kualitas air secara teori saja, tetapi siswa juga harus terlibat langsung dalam mengamati dan mencari solusi sederhana di lingkungan sekitar mereka. Nah, pembelajaran dimulai dengan mengajak siswa berdiskusi bersama tentang kondisi air di daerah mereka masing-masing, terutama karena Bangka Belitung memang sedang menghadapi isu penurunan kualitas air akibat penambang, limbah rumah tangga, dan perubahan cuaca. Setelah itu, saya mengajak siswa mencari data di lingkungan sekitar masing-masing. Misalnya dengan mengamati sumber air di sekitar rumah atau sekolah, melakukan wawancara sederhana saja, misalnya dengan warga, atau membaca laporan singkat dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan. Observasi ini akan membantu siswa memahami masalah secara nyata. Tahap berikutnya, siswa melakukan proyek yang bertujuan dengan memberi solusi kecil namun bermakna pada proyek ini. Nah, proyek yang bisa dilakukan misalnya membuat poster dakwah tentang pentingnya menjaga air dari perspektif Islam, ataupun dengan membuat video sederhana tentang hemat air, atau juga merancang alat penyaring air sederhana menggunakan bahan yang mudah ditemukan atau yang mudah dicari bahannya. Semua kegiatan ini dilandasi nilai PAI bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang harus menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses proyek, siswa bekerja berkelompok sehingga mereka belajar kolaborasi, gotong royong, dan komunikasi yang baik. Nah, di akhir kegiatan ini, siswa mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Presentasi ini juga bukan hanya untuk menunjukkan hasil kerja mereka saja, tetapi juga untuk mengajak orang lain lebih peduli terhadap air. Mungkin dengan cara ini, pembelajaran PAI tidak hanya mengajarkan tentang teori saja, tetapi mereka juga bisa melihat secara langsung proses proyek pembelajaran mereka, tetapi juga membentuk kebiasaan peduli terhadap lingkungan, sesuai ajaran Islam dan selaras dengan tujuan kurikulum Merdeka dalam profil pelajar Pancasila. Nah, melalui metode proyek ini, siswa akan merasakan bahwa menjaga air adalah bagian dari iman, akhlak mulia, dan
tanggung jawab sebagai manusia untuk menjaga lingkungan dan alam sekitarnya. Mungkin hanya ini jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.